Halo, di episode misteri besar yang belum terjawab kali ini, saya akan membahas misteri hantu yang meneror kapal selam UB-65. Malam mulai turun di penghujung hari yang dingin menggigit pada bulan Januari 1918. Saat kapal selam Jerman UB-65 meluncur ke Selat Inggris untuk beraksi, kapal selam itu 15 mil jauhnya dari Portland Bill saat kegelapan musim dingin yang kelabu menjadi semakin kelam. Laut ganas dan percikan air membasahi menara komando. Pengintai bagian kanan kapal itu memicingkan matanya waktu ia mengintip ke anjungan, dan ia terkejut melihat seorang perwira berdiri tepat di bawahnya di atas dek angkat. Apa gerangan yang ia lakukan di sana? Perwira itu pasti sudah gila. Omong-omong, bagaimana caranya ia bisa sampai ke sana? Semua lubang palka kecuali yang di menara komando sudah ditutup rapat-rapat. Ia sudah hendak memberi salam pada perwira itu untuk memperingatkan bahwa posisinya sangat berbahaya ketika sosok di dek itu berbalik dan menatap ke anjungan. Bahkan di kegelapan, pengintai itu mengenali wajah si perwira dan darahnya mulai membeku karena ketakutan. Ia adalah mantan perwira kedua kapal itu yang terbunuh karena ledakan sewaktu pelayaran perdana. Tubuhnya dikuburkan di perkuburan militer di Wilhelmshaven. Seakan-akan berjam-jam kemudian, baru ia bisa menggerakkan bibirnya. Itu hantunya, ia berseru. Kapten kapal UB-65 bergegas ke sampingnya, dan ia pun melihat wajah yang terangkat itu, sebelum sosok itu meleleh dalam kegelapan. Ini bukan pertama kalinya hantu UB-65 muncul dan menimbulkan kengerian di hati orang-orang yang berlayar dalam kapal ini. Mereka mulai menganggap hantu itu sebagai pertanda datangnya malapetaka. Sejak lunas kapal dipasang, malapetaka datang susul-menyusul hingga UB-65 dikenal sebagai kapal sial. Kapal selam itu dibangun pada tahun 1916. Salah satu kapal yang didesain untuk beroperasi di lepas pantai Flanders dan menciptakan kekacauan di Selat Inggris. Krunya terdiri dari 3 perwira dan 31 pelaut tanpa pangkat. Hanya seminggu setelah pekerjaan pembangunannya dimulai, segala sesuatu mulai tidak beres. Sebuah bandul yang diayunkan ke tempatnya lepas dari rantai dan jatuh berdetam, membunuh seorang pekerja dengan seketika dan menggencet seorang perwira lain ke tanah. Perwira itu tak bisa dibebaskan hingga 1 jam lamanya, dan kemudian ia meninggal kesakitan. Sebelum kapal selam itu selesai, timbul kecelakaan lain. Kali ini di ruang mesin. 3 orang pekerja tak berdaya karena asap. Mereka pun meninggal sebelum bisa diselamatkan. Pada perjalanan percobaannya, UB-65 bertemu dengan badai ganas dan seorang pria hanyut dari atas kapal. Suatu kapal ini dicoba untuk menyelam. Salah satu tangkinya bocor, dan baru 12 jam kemudian kapal ini bisa dibawa ke permukaan. Udaranya sudah pekat oleh asap beracun, dan waktu akhirnya lubang palka dibuka, para perwira dan pelaut terhuyung-huyung keluar, hampir mati karena tercekik asap. Tetapi pada perjalanan kembali dari pelayaran perdananya lah, UB-65 mengalami kejutan yang paling keras. Waktu memasukkan torpedo-torpedo, sebuah ledak meletus dan ledakan mengerikan pun terjadi. Perwira kedua terbunuh dan beberapa orang luka parah. Perwira itu dikuburkan dengan penghormatan penuh angkatan laut, dan kapal selam itu harus diistirahatkan di galangan untuk diperbaiki. Beberapa minggu kemudian, tepat sebelum kapal itu dijadwalkan berlayar, seorang anggota kru tiba-tiba jatuh ke mes perwira. Dengan wajah seputih kapur karena terkejut, ia berkata terengah-engah, Oberleutnant, perwira yang meninggal itu ada di atas kapal. Kapten menuduhnya mabuk, tetapi ia bersumpah bukan hanya dirinya, tetapi pelaut lain juga melihat almarhum perwira itu mendaki tangga kapal. Kapten dan perwira-perwira lain berlari ke dek tempat mereka menemukan pelaut kedua itu meringkuk bersandar ke menara komando. Ia menjelaskan dengan suara yang hampir merupakan bisikan bahwa almarhum perwira itu naik ke atas kapal, berjalan ke arah haluan, dan berdiri di sana dengan lengan terlipat. Setelah beberapa detik, ia menghilang. Sang kapten yang sepenuhnya menyadari pengaruh kejadian semacam itu pada krunya yang percaya tahayul, menyebarkan gosip bahwa seluruh kejadian itu cuma sekedar lucon. Tak ada orang yang percaya padanya. Semua orang tahu kapal selam itu berhantu.
Pada setiap tugas pelayaran kapal UB65, itu membawa hantu perwira keduanya. Orang-orang yang berjaga melompat ketakutan karena adanya bayangan. Kabar tersebar hingga seluruh angkatan laut Jerman bahwa UB65 berhantu dan tak ada orang yang bersemangat ingin bertugas di dalam kapal selam itu. Akhirnya, pihak berwenang merasa sudah waktunya omong kosong seperti itu dihentikan dan mereka mengirim seorang komodor untuk menyelidiki. Perwira berpangkat tinggi itu menanyai seluruh pasukan. Awalnya, ia hampir tak bisa menutupi ketidaksabarannya atas apa yang ia anggap. Perwira berpangkat tinggi itu menanyai seluruh pasukan. Awalnya, ia hampir tak bisa menutupi ketidaksabarannya atas apa ia anggap sebagai khayalan penuh tahayul. Setelah mendengar seluruh kesaksian, ia begitu terkesan sehingga ia mengakui ia bisa mengerti permintaan hampir setiap anggotaku untuk pindah ke kapal lain. Secara resmi, permohonan itu tak pernah dikabulkan, tetapi mereka dipindah tugaskan satu demi satu. Kapal UB65 ditarik dari tugas aktif dan sewaktu berada di galangan di pelabuhan Bruges di Belgia, seorang pendeta Lutheran diam-diam dibawa naik ke atas kapal untuk melakukan pengusiran setan. Sewaktu kapal itu melaut lagi, kapal UB65 telah mempunyai kapten dan kru baru. Kapten ini menolak mentoleransi apa yang ia sebut omong kosong sialan dan mengancam siapapun yang membicarakan hantu-hantu dengan hukuman keras. Anehnya, kapal itu melaksanakan 2 tugas tanpa masalah. Tetapi waktu orang yang tak percaya ini digantikan, hantu itu muncul lagi. Tetapi perjalanan berikutnya adalah perjalanan yang paling parah. Selama bulan Mei 1918, UB65 berlayar di Selat Inggris dan kemudian dilepas pantai Spanyol. Hantu itu terlihat 3 kali. Seorang perwira rendah muda bersumpah ia melihat seorang perwira tak dikenal berjalan masuk ke ruang torpedo. Perwira itu tak pernah keluar lagi. Setelah 2 penampakan lagi, penembak torpedo itu menjadi gila. Berteriak-teriak bahwa hantu itu tak mau meninggalkannya sendirian. Ia melemparkan dirinya ke sisi kapal dan tubuhnya tak pernah ditemukan lagi. Meskipun kapal itu mempunyai sejarah mengerikan, UB65 berhasil lolos dari pembantaian besar-besaran kapal selam yang terjadi pada bulan-bulan terakhir perang. Pada tanggal 10 Juli, kapal selam Amerika yang berpatroli pada kedalaman periskop melihat UB65 di permukaan. Orang-orang Amerika itu bersiap menyerang dan sudah hampir menembak ketika UB65 meledak sendiri. Ledakan itu luar biasa, hampir tak dapat dipercaya, kata para saksi mata. Waktu asap sudah menghilang, yang tersisa hanyalah puing-puing. Banyak teori yang rasional diajukan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Menurut perkiraan, bahwa kapal selam itu tertabrak oleh kapal selam Jerman yang lain, atau mungkin UB65 sendiri menembakkan sebuah torpedo yang tak terkendali. Tetapi para saksi mata mengakui tak satu pun dari teori itu yang bisa menjelaskan kekuatan ledakan. Teori yang terbaik yang bisa dilakukan adalah entah bagaimana mulut sebuah tabung torpedo rusak sehingga waktu torpedo itu ditembakkan, torpedo lain membalik dan meletuskan torpedo-torpedo lain dalam kapal selam itu. Kelompok berjumlah 34 orang itu tenggelam bersama UB65 dan atau mungkin lebih tepatnya 35 orang karena hantu perwira kedua itu tak pernah terlihat lagi. Mungkin ia sudah menyelesaikan pekerjaan mengerikan yang menjadi tujuannya agar ia tetap tinggal di dunia. Demikian episode misteri besar yang belum terjawab kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode misteri besar yang belum terjawab lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.